silakan nyanyi, tampilkan yang terbaik. Mereka bodo amat mau fales mau apa, yang penting mereka tampil pede itu aplikasikan aja. dulu gitu ya. Harapannya tuh semoga ya pemerintah di Kota Ternate tuh lebih ngerangkul kita, lebih mensupport kita lagi sebagai Mungkin jangan putus asa. Orang tetap semangat, tetap berkarya. Che bella cosa una giornata sole, n'aria serena do. Hai Sobat RRI, kembali lagi di podcast RRI Ternate. Dan untuk edisi kali ini barengan sama aku Tri Ismail. Dan aku bakal ngobrol soal musik, di mana kita bakal ngobrolin nada lokal musisi daerah di era digital. Seperti apa obrolan kita? Udah ada bareng sama aku, ada Iki Sangaji dan juga ada Loli. Hai. Nah, ini kalau penyanyi gitu ya. Hai. Nah, ini kesempatan banget, aku seneng di kesempatan ini aku bakal ngobrol sama Iki Sangaji. Aku lebih akrabnya tuh nyapanya Coach Iki, boleh ya? Aku sapanya Coach Iki boleh? Boleh ya, Coach Iki. Jadi Sobat RRI, aku biasanya sapaan akrabnya itu Coach Iki. Akrab banget kita ya? Iya, lama Akrab banget. Nah, dan juga ada Loli. Loli yang dimana juga aku sedikit banyak mengikuti perkembangan kayak berasa aku yang coach ya. Nggak, aku tuh bener-bener ngelihat proses dari Loli gitu. Dia tuh alumni dari Bintang Radio RRI Ternate. Tepuk tangan dulu dong. Dia juga berproses dari fase putih biru ke putih abu-abu, tuh bener-bener ngikutin banget audisi Bintang Radio, dan keren banget sih. Dan kita bakal ngebahas soal musik yang pastinya ini kita bakal ngomongin musisi lokal kita, perkembangan dunia musik Maluku Utara, dan bagaimana di era digital yang sekarang tuh bener-bener masif itu naik turunnya sebuah produk musik gitu ya. Dan kalaupun aku pengen tahu di obrolan kita yang awal ini, aku pengen Coach Iki sama Loli bisa sedikit berbagi bagaimana sih perkembangan industri musik di Maluku Utara saat ini kalau dari POV-nya kalian berdua. Oke. Kalau menurut saya tadi emang di perkembangan musik di Ternate ya, khususnya Maluku Utara bahkan nasional, sekarang kita nggak bisa tebak musik ini nih yang lagi tren untuk nasionalnya, atau musik ini nih yang lagi hype banget nih gitu. Misalkan kayak di Ternate atau Maluku Utara lah, lebih banyak lagu-lagu yang wayase, distan, joget-joget kayak gitu. Apalagi banyak teman-teman musisi juga yang baru keluarin single-single mereka yang baru-baru yang cukup booming buat saya. Jadi perkembangan musik di Ternate dan Maluku Utara nih persaingannya sangat-sangat Udah terlihat jelas ya, semakin jelas ya. Iya benar. Nah kalau Loli nih, aku yakin juga kamu pasti punya pandangan yang tersendiri setelah kamu menempuh pendidikan di jurusan musik gitu kan. Sekembalinya kamu ke sini, wah pasti banyak perubahan nih. Gimana nih, Li? Wah, luar biasa banget kan waktu dulu sebelum keluar dari Ternate itu kan musik-musik di Ternate atau kayak musisi lokal itu kan kayak istilahnya kita bilang agak sedikit lebih kurang dilihat nih. Tapi alhamdulillahnya bagus banget di era-era sekarang ini, banyak banget musisi-musisi Ternate itu sudah mulai banyak yang berkarya dan mempunyai lagu-lagu yang sudah banyak yang booming ya Kak ya. Ya banyak banget yang booming ya. Trending di mana-mana. Iya, viral gitu. di mana-mana nah, gitu. Nah, ini pasti ngomongin soal trending dan tidaknya juga pasti ada tantangan dong. Gitu. Nah, kalau dari Coach Iki sama Loli nih ngelihat tantangan yang dihadapi sama musisi-musisi lokal kita nih, gimana nih? Oke, jadi untuk tantangannya sendiri ya, apa ya? Kadang kita ngelihat misalkan vokalis yang ini atau artis yang ini, dia udah banyak berproses nih dari lama sekali, tapi belum ada apa ya istilahnya boom di lagunya yang itu. Tapi ada yang baru keluar, terus tiba-tiba
booming. Dan itu terjadi di beberapa talent kita atau beberapa artis lokal kita yang terjadi banyak seperti itu. Ada yang udah lama bertahun-tahun tiba-tiba belum meledak sampai sekarang. Ada yang langsung keluar single atau karya tiba-tiba langsung booming. Dan apa ya, kadang kita nggak bisa mengukur segala sesuatu itu dari skill saja atau apa konsep dan segala macam, tapi faktor luck juga sangat mendukung untuk keberhasilan dari teman-teman yang ngeluarin single atau karya-karya mereka. Iya sih, aku sih setuju banget sama Coach Iki gitu ya. Ternyata di balik semua usaha ya namanya keberuntungan, faktor keberuntungan itu tuh memang sangat-sangat menunjang juga gitu ya. Benar. Dan kalaupun Loli gitu, Loli juga aku yakin sudah banyak berinteraksi di luar karena kebetulan kuliahnya juga di Jogja ya waktu itu ya. Nah, betul. Ini interaksi dengan banyak orang di luar gitu. Akhirnya kembali ke sini lagi. Kalau Loli nih, Loli melihat persaingan antara musisi daerah kita ke kancah nasional ini gimana nih? Wah, sangat ini ya. Karena kalau misalkan di Jogja itu kan terkenalnya kan koplo ya. Banyak di mana-mana pasti kita dengarnya tuh koplo, terus di warung makan kah atau mau di manapun tuh kan di mana-mana pasti putarnya koplo. Jadi mungkin kita lebih ke ngasih konsep atau mungkin semacam apa sih istilahnya tuh, rumus yang sama. Mungkin di kota Ternate kita ngasih kayak mungkin di tempat makan di mana-mana kita ngasih banyak lagu-lagu kayak dari musisi-musisi Ternate itu diputar kayak gitu. Mungkin dari orang-orang tuh bisa banyak mendengar, dan mungkin bukan hanya di era lewat digital aja, tapi dimanapun kayak di tempat makan, di studio atau dimanapun itu kita bisa mendengar lagu-lagu dari musisi-musisi Ternate seperti itu. Nah sekarang aku bakal menanyakan nih, mungkin Sobat RRI juga pengen tahu gitu. Ini kan kalau ngomongin soal wadah dunia musik, industri kreatif lah, itu pasti bakal ada melahirkan banyak komunitas, kan? Mungkin Coach Iki dan Loli juga bergabung dalam sebuah komunitas, dan kalau dari kalian berdua nih ngelihat komunitas musik khususnya nih, ini apakah sudah sangat membantu untuk bisa membantu perkembangan musik lokal kita ini yang ada sekarang gitu, untuk komunitas lokal kita sekarang nih? Oke, kalau menurut saya untuk komunitas lokal seniman maupun musisi yang ada di Ternate ataupun Maluku Utara memang sangat membantu. Jadi ada wadah-wadah buat adik-adik kita yang punya bakat, punya talent walaupun di bidang vokal, bidang alat musik seperti gitar, drum dan lain-lain. Ada juga yang musik tradisional. Itu di sini sangat membantu adik-adik kita, dan juga saya sendiri pengen belajar gitu untuk ke instrumen-instrumen daerah kita nih seperti apa sih, apa-apa aja sih. Kayak ada yang saya baru tahu, ada yang namanya kanong. Kanong? Iya. Itu kayak gong yang kecil. Iya. Tengah kayak gitu. Terus tifa ada gambus, ada rababu, ada viol yang memang sangat membantu dan memperkenalkan buat teman-teman dan adik-adik kita untuk mengembangkan bakat-bakat mereka yang terpendam. Selain ya kalau orang lihat sekarang adik-adik sekarang ini kan kebanyakan deng dorong HP saja. Konten digitalnya gitu kan. Makanya kalau saya sih sangat membantu buat teman-teman dan adik-adik yang pengen berkembang di dunia seni dan musik khususnya. Itu emang wadah di komunitas tuh sangat memberikan dampak baik gitu. Loli sendiri kan udah gabung komunitas juga kan? Sharing nih ke Sobat RRI kita nih. Menurut saya tuh memang bagus banget ya. Apalagi sekarang kan ada komunitas misalnya Movie misalnya ya, Maluku Utara Vokalis Indonesia. Itu kan memberikan wadah kita bagi teman-teman yang suka nyanyi nih. Mungkin di awalnya tuh mereka kayak masih malu-malu gitu karena emang nggak ada teman atau mungkin nggak ada orang yang dikenal. Aku tuh mau nyanyi tapi kayak ngerasa insecure atau mungkin kayak nggak ada teman yang bisa diajak kayak gitu kan. Jadi dengan adanya komunitas tuh kita bisa kayak mungkin bisa dibilang kayak sharing-sharing gimana sih cara kita bisa mungkin berlatih lebih pede lagi dan dalam bernyanyi dan sebagainya kayak gitu.
Jadi kan kalau kita udah gabung komunitas ya, mungkin Sobat RRI juga punya pengalaman. Jejaring kita tuh bakal kebuka gitu ya. Iya, betul sekali. Bakal kebuka, ketemu relasi baru, kenalan baru, kolaborasi bahkan terjadi gitu kan. Dan kalaupun ngomongin soal kolaborasi, itu seberapa penting sih kolaborasi untuk bisa melahirkan sebuah eksistensi musisi daerah kita nih? Jadi untuk kolaborasi ya, apalagi dari kalau saya Maloli ini kan udah generasi keberapa kesekian ya. Jadi kalau aku gak sebut umur ya, dia ke generasi kesekian udah langsung mikir angka gitu. Iya. Jadi kolaborasi ini lebih kalau menurut saya sih lebih ke peningkatan untuk adik-adik kita, misalkan dari segi PD-nya kan, benar. Dari segi teknik yang mungkin menurut mereka nih udah pas nih kayak gini nih, tapi dari kita yang mungkin lebih ke sharing ke mereka, sekaligus untuk mendidik mereka dengan cara yang oh jangan kayak gini deh misalkan, coba teknik yang kayak gini gitu. Terus misalkan mereka juga, apalagi kalau kolaborasinya di stage atau di panggung gitu. Jadi kayak gimana ya? Nanti jangan terlalu orang sini bilang jangan terlalu gugup, pokoknya tenang-tenang, santai-santai aja. Santai-santai ya. Jangan terlalu tegang, nanti akhirnya berpengaruh ya? Sangat-sangat berpengaruh. Karena di suatu kayak di event-event kayak di panggung kayak gitu kan, nanti kalau kolaborasinya kita ndak pas, chemistry-nya nggak dapet gitu. Makanya di situ jadi kayak tempat untuk kita saling sharing untuk berbagi pengalaman masalah di panggung bangun chemistry-nya gimana. Jadi saling mendukung antara satu dan yang lain gitu untuk. Iya benar. Nah kalau Loli gimana nih ngomongin soal kolaborasi untuk bisa membangun eksistensi musisi di daerah nih? Oke, kalau kolaborasi menurutku sangat bagus banget karena selain kita juga ngebangun percaya diri dari si talent-talent ini ya kayak terus membangun koneksi antara satu sama lain, terus lebih ke bagaimana kita kayak enggak merasa bahwa kita tuh nggak bisa, kita tuh bisa belajar dari kolaborasi itu, kita bisa belajar apapun yang apa yang ingin kita tahu gitu loh. Jadi akhirnya terbuka juga, wawasan kita gitu. Nah, iya, wawasan kita bakal kebuka. Tadi kan Coach Iko udah nyinggung soal event nih kan, bagaimana kolaborasi di atas stage sebuah event gitu. Nah ini bagaimana sih Loli dan juga Coach Iko ini melihat peran dari sebuah event lokal kita nih untuk event lokal, baik itu dari segi konten sebagai musisi gitu, untuk bisa mengembangkan karir kalian di daerah nih untuk event-event lokal nih. Event lokal. Oke, jadi untuk event-event lokal nih sebenarnya mau dibilang kadang masih kurang gitu. Kalau bahasanya mungkin air turun kayaknya. Gitu. Jadi kadang kayak di tempat kursus saya gitu, banyak yang kebetulan saya ajar segala macam, cuman tiba-tiba kayak event atau lomba dan segala macam itu lama baru dengar. Sedangkan anak-anak nih kan pengen butuh kita stage, kan? Untuk mereka tampil, untuk mereka tampilkan segala sesuatu yang pernah mereka pelajari dan praktekan gitu kan. Cuman kadang juga saya mengakalinya dengan ada beberapa kafe di sini misalkan itu kita nongkrong misalkan gitu. Jadi kalau malam ini kita kesini ya, nanti nyanyi 1-2 lagu aja lah, pokoknya mau fales mau apa, nah masalah yang penting pede aja dulu lah. Yang penting lihat orang, karena kadang-kadang anak-anak nih kan ikut maunya mereka aja gitu. Nyanyi sini. Ya udah silakan. Sekarang udah ada panggung di depan. Silakan nyanyi, tampilkan yang terbaik.
mereka bodo amat mau fales mau apa, yang penting mereka tampil pede itu aplikasikan aja. dulu gitu ya. Nah, Pede dulu lebih pede penting dulu. ya. Kita juga pernah punya program tuh nyanyi aja dulu gitu. Jadi siapa aja boleh nyanyi aja dulu gitu. Mau soal nanti bagus dan tidaknya urusan nanti. dan kita balik lagi ke obrolan kita mengenai produk musik ya. Aku yakin Loli udah banyak dapetin pengalaman bagaimana bahkan mungkin Loli melihat sendiri gitu ya. Regulasi yang dikeluarkan sama pemerintah dari pemerintah daerah Jogja untuk bisa merangkul musisi-musisi lokalnya seperti apa gitu. Atau mungkin Coach Iki bisa memberikan gambaran juga nih peran dari pemerintah daerah kita sekarang ini gitu ya. Bahkan yang sejauh pengalamannya Coach Iki itu melihat peran dari pemerintah kita ini apakah sudah terlihat atau mungkin ada harapannya ke depan gitu? Apa ya? Kalau saya pribadi sih, kalau untuk melihat peran pemerintah sendiri, kayak tadi lagi, kadang terlihat di saat momen-momen saja, gitu. Jadi gimana ya, orang juga sebagai seorang seniman, sebagai seorang musisi, peran pemerintah itu sangat penting. Benar. Jadi banyak juga kejadian-kejadian yang misalkan si ini ikut audisi, nanti muncul panggung besar baru ini nih dari Ternate nih, ini dari ini. Terus kasihan mereka dengan apa ya, bisa dibilang berdarah-darah dengan perjuangan dari mereka, ya kan? Gitu ya. Nanti tiba-tiba udah jadi, terus gini belum ada lagi yang masuk ini. Nanti bilangnya dari kota Ternate ya bla 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 dan segala macam. Cuman ya apa ya, sayang gitu. Terus saya juga pernah dengar ada kabar juga gitu dari sampai ada juga yang emang dari Ternate, cuman saking dia kecewanya sama pemerintah, dia nggak mau pakai nama Ternate. Pakai itu kan daerah sangat, lain aja. Iya, gitu. Saking apa ya? Mungkin ada juga yang kecewa dan segala macam kayak gitu kan. Cuman mungkin saran saya lebih apa ya buat pemerintah, tolonglah lihat kita seniman dan musisi yang sekarang maupun yang baru-baru mau masuk, mungkin lebih perbanyak event yang menampilkan talent-talent lokal di Ternate maupun di Maluku Utara untuk lebih berkembang lagi di dunia seni. Dunia seni. Nah sekarang Loli, aku tahu kita pernah punya obrolan juga gitu ya. Ternyata juga kamu udah punya keterlibatan langsung dalam wadah-wadah yang ada di Yogyakarta gitu. Dan pengalaman kamu ketika kamu balik pasti ada pandangan yang mungkin dimensi berpikir yang berbeda gitu. Nah gimana kalau dari Loli ini? Oke, tadi ya sama kayak kita tadi ya. Lebih ke ini sih, harapannya tuh semoga ya pemerintah di Kota Ternate tuh lebih ngerangkul kita, lebih mensupport kita lagi sebagai musisi-musisi di Maluku Utara dan seperti yang dibilang juga sama Kak Iki ya, lebih ke mendukung kita lagi gitu lah. Mendukung lagi ya, baik itu dari event atau mungkin bahkan ada kayak mungkin terlahir perda khusus yang benar-benar menguatkan fondasi para musisi ini gitu kan. Amin banget ya. Amin. Sekarang Sobat RRI aku bakal ajak Sobat RRI untuk bisa lebih tahu mengenai lebih detail lagi gitu, cerita mengenai perjalanan karir dari kalian berdua, dari Coach Iki. Tapi aku nggak tahu ini Coach Iki ingat apa enggak. Aku tuh sebenarnya adalah adik kelas Coach Iki di SMP gitu kan. Dan setiap ekskul lomba nyanyi antara kelas gitu, itu selalu ikut dan dia selalu banyak supportnya, selalu banyak supporternya dan selalu menang. Luar biasa. dan aku ingat banget karena di sekitar tahun 2000 itu kan yang tren musiknya adalah Melayu. Ya, kamu masih Coach Iki masih ingat gak lagu yang selalu dinyanyikan pada masa itu? Dari Malaysia sih aku ingat banget. Iya. Sejarah mungkin berulang. Bener kan? Ya benar. Sejarah mungkin berulang. Itu lagu yang paling ditunggu dan selalu dijadikan sebagai peserta terakhir. Nah ini mungkin bisa cerita dulu nih. Kalau Loli aku udah tahu banget dia juga seperti yang udah kita spill di awal, dia adalah alumni Bintang Radio dan dia juga berproses dengan audisi pakai baju putih abu-abu, pakai seragam, masih yang benar-benar dari sekolah lari kejar ke sini buat ikut audisi gitu. Nah mungkin di edisi kali ini bisa ceritakan gitu tentang perjalanan karir dari kalian berdua masing-masing. Oke. Untuk perjalanan karir sendiri kalau dari saya sih pernah mengikuti beberapa lomba itu di tahun berapa ya, 2001 kalau saya masih ingat 2001 itu
BSP, Bahana Suara Pelajar. Itu lomba antar SMP SMA seluruh Maluku Utara. Situ alhamdulillah kebetulan saya juga dapat ya alhamdulillah juara 1. Terus juga di 2003 Bintang Radio 2003. Alumni juga ya. Alumni Bintang Radio 2003. Di situ terus apalagi ya, mengikuti beberapa audisi mulai dari AFI waktu itu 2006 Akademi Fantasi, terus Indonesian Idol, terus mungkin semuanya udah dicoba ya. Iya, karena semuanya. emang prinsipnya kita nggak tahu hasilnya kalau kita nggak coba. Iya benar. Gitu. Makanya semuanya ada yang baru aja. Ajang pencarian bakat, ikut ah. Nanti ya kita nggak tahu lolos apa nggak. Kalau lolos alhamdulillah, kalau nggak lolos ya ikut lagi. Zodiaknya Gitu apa aja. sih? Capricorn. Oh, aku kira tadi, Gemini nih orang nih suka nyari sesuatu yang baru soalnya. Bukan ya, salah tebak nih. Nah kalau dari riwayat karir dari Loli nih, tadi udah kurang lebih gambarannya Ya, begitu ya. kurang Sampai lebih dengan seperti sekarang, itu. Iya. akhirnya bisa duduk di sini. Bisa duduk di sini. Berproses ya Coach Iki ya. Proses. Benar-benar berproses gitu dari ekskul antar kelas. Iya, aduh lagu Malaysia lagi. Iya, lagi keren pada saat itu ya. Bener-bener sih. Nah kalau Loli gimana nih Li? Oke, kalau saya sendiri sih ya dari pertama banget seperti yang Kak I bilang tadi itu event pertama banget ngikutin di dunia pernyanyian ini itu dari Bintang Radio itu kalau nggak salah awal pertama kelas 1 SMA baru pertama kali masuk SMA itu kan kebetulan ada kan dibuka audisi di sekolah gitu kan. Nah jadi saya ikut audisi Bintang Radio pertama kali waktu itu di sekolah dan alhamdulillah berkesempatan untuk bisa masuk ke babak penyisihan. Nah gitu dan itu event pertama dan event-event yang lain misalnya kayak di itu kayak FLS 2N pernah juga, kemudian ada apa sih namanya itu Gita Bahana Nusantara pernah ikutin juga. Tahun berapa itu? Itu tahun 2017. 2017. Iya. Itu kamu mewakili Maluku Utara ya. untuk kategori Suara tenor. suara tenor. Ya. Aku suaranya ketekor kayaknya. Suara tenor tuh kayak gimana sih? Kalau mungkin ada yang masih suara tenor gitu. Tenor itu tuh maksudnya adalah suara tinggi pria. Ya. Oke. Gitu. Jadi kan ada sopran, alto, tenor sama bass. Secara umum yang kita ketahui itu ada sopran itu sebagai suara tinggi wanita, alto sebagai suara rendah wanita, tenor sebagai suara tinggi pria dan bass sebagai suara rendah pria. Wah, setinggi apa sih suaranya? Wah, tidak tahu. Setinggi apa? Setinggi apa? Harapan orang tua. Setinggi harapan orang tua. Dan akhirnya di 2017 tuh ya. Iya, dari 2017. Terus ikut itu FLS 2N juga di tahun 2015, alhamdulillah mewakili Maluku Utara juga di tahun 2015 itu. Habis itu setelah dari SMA kuliah ngikutin UKM Paduan Suara juga itu namanya Paduan Suara Mahasiswa Suara Wadana Universitas Negeri Yogyakarta. Terus dan juga di Jogja di luarnya itu apa tuh namanya Yogyakarta Royal Choir gitu. Wah, itu gimana tuh kalau Royal paduan suara ya dari Keraton Jogja. Wah, gitu. ada spesifik lagunya nggak? Lagunya tuh sebenarnya nggak lebih tergantung eventnya sih. Oke, Jadi dari request ya? Iya, dari requestnya. Kemarin itu kan eventnya itu karena lagu-lagunya itu karena Italik. Jadi ya bekerja sama dengan orang-orang Itali. Jadi kami juga audisinya itu saya pertama kali ngikutin audisinya juga membawakan lagu Itali. Gimana? Aku penasaran soalnya. Selirik aja deh. Yeah. Coba. Cek. Che bella cosa una giornata sole, n'aria serena do, una tempesta. Gitu. Ma notte sole, te bellone, o sole mio, sta in fronte a te. O sole mio, sta in fronte a te, Kayak gitu. Oke, ampun, sebagus itu. Wah, dan akhirnya
mikirnya ketika kita terkoneksi dengan dunia luar itu benar-benar bisa upskill kita sebagai Iya, betul sekali. musisi gitu kan, sebagai bagaimana kita berproses di luar gitu. Dan aku yakin sekarang juga mungkin sobat RRI, adik-adik kita nih lagi ngelihat dan berproses gitu. Nah, ini kalau dari Coach Iki dan Loli sendiri nih, tanggapan tentang regenerasi musisi di daerah kita nih gimana nih regenerasinya nih? Untuk regenerasi kita nih sebenarnya kalau yang saya lihat nih sangat berkembang ya. Mulai dari tingkat SD, SMP, bahkan SMA, yang saya dapat apa ya, semangat mereka untuk mau belajar, Makanya ada juga dari teman-teman dari Movie. Saya berterima kasih juga buat Movie untuk wadahnya, untuk membimbing adik-adik kita yang masih kecil-kecil ini. Karena kan ada Movie Kids ya, Movie yang Kids, benar-benar Kids, benar. dari bawah banget gitu. Terus juga buat adik-adik kita yang mungkin belum bisa kita lihat mungkin ya, untuk skillnya, untuk bakatnya. Mungkin dari saya tetap semangat aja, fokus sama mimpi kalian, terus berkarya, terus belajar untuk menjadi yang terbaik ke depannya. Terbaik ke depannya. Gimana Li kalau kamu? Oke. Luar biasa musisi di era sekarang ini. Mungkin karena terdampak dengan era yang sekarang kita bisa akses kali ya. Jadinya tuh apa yang bisa kita akses di mana-mana tuh lebih mudah dan orang-orang lebih banyak tertarik daripada zaman kita dulu kan lebih terbatas, jadi kita nggak tahu wadahnya di mana nih gitu kan, kita nggak tahu. Jadi ya semoga dengan era sekarang ini kita lebih memanfaatkan di era digital ini, kita lebih memanfaatkan teknologinya dan ambil positifnya untuk lebih kita belajar lagi apa yang harus kita ini. Intinya bagaimana kita membuka diri gitu ya, dan menerima masukan itu, menerima ya kita menjadi sebuah wadah yang diisi lebih banyak lagi dengan ilmu gitu. Nah ini kalau ngomongin soal ilmu nih ya kan, jadi kan Coach Iki dan juga Loli gitu, aku yakin kalian juga sudah punya progres gitu untuk bisa memberikan pembinaan di anak usia muda untuk masuk dalam ekosistem musik daerah kita gitu. Kalau Coach Iki kan juga coaching juga kan, dan Loli yang punya agenda untuk nantinya membuat sebuah kelas privat vokal. Bisa ceritain dulu nih, kalau dari Loli deh gimana nih? Oke. Dari membuka ini ya. Jadi kan awalnya tuh emang aku juga ngajar kan ya, di selama kuliah juga sambil ngajar juga ya Kak ya. Alhamdulillah kasih kesempatan untuk bisa mengajar dan melihat, merasakan gimana rasanya mengajar orang-orang vokal tuh kayak gimana, berbagai macam karakter, berbagai macam isi kepala yang mereka tanyakan kepada saya seperti itu, dan berbagai macam sifat ya. Dari situ merasa kayaknya saya dapat kayak kayaknya seru juga ya untuk mengajar. Kalau misalkan suatu saat kita kayak dapat luar biasa banget progresnya dia dan sebagainya. Jadinya saya ingin, setelah dari situ saya resign, saya ingin banget ngebuka di sini untuk lebih melihat regenerasi kita biar dia lebih bagus lagi. Khususnya gitu. di bidang vokal di bidang ini vokal, ya. Kalau suara aku kayak gini, kira-kira bisa nggak di coaching untuk sekarang gitu? Di usia yang sekarang masih bisa nggak sih? Bisa aja. Bisa aja ya. Aku jadi ngebayangin yang penting sendiri niatnya aja untuk latihan. Nawa itu dulu gitu. Nawa itu dulu. Ya gimana Coach Iki? Tapi aku tuh pernah ikut bintang radio juga loh. Oh iya. Tahun berapa tuh Kak? Aku lupa tahunnya tapi cuma sekali. Sekali. Sekali seumur hidup gak keulang lagi. Sekali seumur hidup gak keulang lagi ya. Dan kalaupun Coach Iki sendiri gitu melakukan pembinaan kepada adik-adik kita di usia muda gitu. Ya lagi-lagi kalaupun dari aktivitas yang sekarang selain coaching ada studio juga ya? Iya, kebetulan ada studio rekaman. Jadi dari adik-adik yang sempat kursus di Iki, walaupun dari dulu sampai sekarang, memang ada salah satu program saya itu
melihat progres mereka itu yang ada yang cuman main-main aja, ada yang memang benar-benar serius, dan itu di program saya itu ada yang namanya saya kasih apa ya, gift buat mereka lah. Jadi free buat rekaman buat mereka untuk hasil-hasil yang selama mereka kursus itu. Salah satu gift buat mereka atau hadiah buat mereka ya rekaman itu sendiri, entah itu nanti jadinya dalam bentuk single atau dalam bentuk cover buat YouTube gitu kan. Jadi untuk memotivasi mereka lagi, jadi buat apa ya, langsung ngeliat produknya ya gitu ya, produk jadinya nih. Iya, cuman kendalanya di sini adalah mereka harus siap dulu gitu. Jadi jangan orang tahu ih di rekaman suaranya bagus, pas live aduh. Kan kalau di rekaman nih kan suaranya bisa di editing seperti apapun, yang tara bagus jadi bagus. Jadi anak-anak ini juga Iki mau mereka tampil dulu, saya lihat di atas panggung mereka seperti gimana. Jadi apa yang mereka di panggung sama di rekaman itu sama. Jadi di sini jadi apa ya? Enggak juga untuk pembohongan publik kalau rekaman bagus pas live kiri-kiri kanan-kanan. Nah ini gimana nih? Pertanggungjawaban dan ya nama studio juga nama saya nanti. Iya, itu dia. Nah ini mungkin juga Sobat RRI di luar juga udah banyak ngelihat ya kamuflase dari para musisi gitu. Yang kita tahu dulu mungkin hanya nyanyi udah selesai. Tapi sekarang udah buka kelas privat vokal gitu. Kemudian ada studio musik yang artinya bahwa musisi juga bisa melahirkan sebuah profit pendapatan pribadi gitu ya. Ke diri sendiri, income-nya ada gitu ya. Dari ilmu dan juga dari cuan pasti. Karena muarnya pasti ke situ teman Pradua. Bagaimana musisi ini juga menjadi seorang pengusaha di dunia industri musik itu gitu. Nah ini kalaupun kita ngelihat sekarang perkembangan industri musik itu udah setipis banget antara keinginan publik dan konten digital gitu ngikut sekarang kan berbarengan gitu. Nah kalau dari Loli dan juga Coach Iki melihat pengaruh dan peran dari media sosial dan khususnya media digital kita nih sekarang ya untuk dunia musik khususnya di daerah nih gimana nih? Kalau saya sangat berkembang sebenarnya, karena dalam 1 minggu bahkan 1 hari kita lihat pasti banyak talent-talent lokal di Ternate maupun di Maluku Utara ya umumnya. Itu dalam 1 hari bisa ada 2, 3, 4 bahkan lebih untuk 1 karya 2 karya, entah itu karya sendiri ataupun karya cover. Dan itu bentuknya mau dalam bentuk vokal, video. Kan sekarang semakin banyak era digital ini sangat membantu juga buat teman-teman musisi juga untuk mengenalkan suara mereka, karakter mereka, begitu juga skill-skill mereka, entah itu dia pemain gitar, keyboard dan segala macam. Jadi era digital ini sangat membantu teman-teman untuk mengeksplor karyanya, skillnya lebih baik lagi, dan mungkin beda dengan orang dulu yang YouTube saja susah, internet apa lagi? Betul. Akses susah sekali. Lagi HP aduh. Iya. Mau nyimpan lagu juga disketnya nggak cukup. Aduh, infrared lagi. Aduh. Dan akhirnya kita ada di dunia digital gitu ya. Nih kalau Loli gimana nih pandangannya nih? Untuk era sekarang ini kita kan bisa akses di mana-mana ya. Jadi menurut saya sangat berkembang banget. Orang-orang bisa dengerin lagu-lagunya atau karya-karyanya kita atau mungkin coverannya kita, itu bukan cuma di lingkup Maluku Utara aja, tapi di provinsi lain bahkan di negara lain pun pasti ada yang lihat gitu kan, bisa viral gitu. Dan bagus sih sebenarnya kalau dengan era sekarang ini tuh kalau kita manfaatkan dengan positif ya. Iya betul. Untuk hal yang positif di konten digital itu sangat membantu, baik itu untuk popularitas diri maupun daerahnya gitu. Betul, nah ini pastinya juga ada tantangan dong untuk bisa menjaga eksistensi dunia digital yang ini kalau ngomongin dunia digital hari ini mungkin detik ini ada isu yang sedang dibahas, 30 menit kemudian ada yang baru lagi. Jadi emang grafiknya sangat cepat naik turun gitu. Kalaupun dari Coach Iki sama Loli ngelihat apa sih yang sebenarnya harus dilakukan sebagai musisi untuk menjaga eksistensi di era digital sekarang gitu? Oke. Jadi begini,
kadang kita ini sering apa ya, apalagi buat teman-teman vokal untuk dia selalu eksis dengan perkembangan berita dan sebagainya, terus juga isu-isu yang beredar, terus nanti tiba-tiba dia apa ya sebenarnya jadi ndak konsisten sama karyanya ataupun skillnya untuk dia tunjukkan. Makanya kadang adik-adik kita atau teman-teman yang melihat segala sesuatu yang naik turun dan segala macam dengan berita-berita yang beredar ini, jadi kadang mereka tuh sering ngedrop banget down, jadi terbawa dengan vakum, arus informasi ya. Informasi. Jadi akhirnya kayak kemarin ada beberapa yang masalah bawa lagu ini nanti kena bayaran royalti seperti royalty, ini. Perkara royalti ya. Jadi ada beberapa musisi yang memang sepakat, ada juga yang kayak ya udah itu lagu kita, biarin aja lah mereka nyanyi, mereka lepas, mereka terkenal, ya lagu kita, karya kita juga semakin dikenal banyak orang. Nah kayak gitu. Makanya kadang ada sempat beberapa teman yang jangan cover lagu ini, jangan cover lagu ini, jangan cover lagu ini. Kan udah ada undang-undangnya, udah ada LMK dan segala macam. Itu yang mungkin minimalisir masalah royalti yang terjadi di Indonesia ya. Itu. Nah, Loli gimana nih? Kalaupun kamu juga ingin melakukan sesuatu hal itu, hal apakah yang bakal kamu lakukan untuk menjaga eksistensi di era digital ini? Nah, jadi kan jujur pernah bilanglah saya itu sebagai seorang yang ingin mengcover sebuah karya gitu kan. Tapi tuh jujur kadang tuh saya masih maju mundur karena kayak ngerasa kayak wah ini gimana ya kalau misalkan kita pakai at least ngomongnya lagu-lagu Indonesia itu kan pasti sangat ada beberapa lagu yang nggak bisa kita nyanyiin gitu kan, takut karena ada royalti dan sebagainya. Jadinya tuh kayak mungkin bisa dengan mengcover lagu yang menurut saya bukan lagu Indonesia kali ya, karena kalau lagu-lagu luar tuh istilahnya istilahnya tuh nggak ada kayak komplain soal royalti gitu kali ya. Pembagiannya udah terstruktur. Jadi kayak untuk menjaga konsistensinya yaitu untuk mengcover atau mungkin membuat karya paling kita menggunakan yang untuk saat ini, kalau lebih bagusnya menggunakan karya dari luar dulu aja. Oke, jadi kalaupun mungkin Sobat RRI juga sedang dalam proses menjaga eksistensi karya-karyanya, kalaupun kamu punya channel sendiri baik itu di platform media sosial manapun gitu ya, mungkin lebih sering aja gitu produktif untuk bisa ngupload gitu ya, karyanya dikeluarin terus biar eksistensinya grafik kalau di media sosial biasanya ada algoritmanya. Nah betul. Itu juga pasti bakal ngikut timingnya, waktunya kapan buat ngupload gitu. Benar. Kamu juga harus menambah ilmu gitu, mencari tahu lebih banyak mengenai era digital ini karena ya gimana dong kita menjaga eksistensi di dunia digital, mau nggak mau harus peka juga ya mengenai hal-hal kayak gitu ya. Mainin hashtagnya. Banyak hal banget nih. Nah ini untuk Coach Iki sama Loli, apa sih yang menjadi harapan dan ataupun impian terbesar kalian khususnya di dunia musik nih? Harapan saya mungkin lebih ke mungkin dari teman-teman atau lebih ke pemerintah, mungkin bisa ngelihat lagi kami para musisi seniman lebih diperhatikan lagi gitu. Mungkin ada mungkin teman-teman komunitas yang butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh itu, ya mungkin bisa disupport tanpa kita harus orang sini bilang jangan terlalu banyak basio ternyata. Jadi maksudnya ya torang minta itu karena torang butuh. Kalau torang tidak butuh mungkin torang minta. Dan kalau torang bisa mungkin torang minta. Pasti akan torang bikin sendiri. Jadi kalau torang pemerintah ya mungkin bisa mensupport torang dari seniman-seniman ataupun musisi untuk orang mungkin bisa lebih berkembang lagi di Ternate, Maluku Utara, nasional, bahkan internasional.
Oke, Loli gimana Li kalau dari kamu? Kalau saya sih harapnya regenerasi musisi-musisi muda ini semoga kedepannya tuh mereka bisa lebih baik dari kita yang sudah tua ini. Tiba-tiba tua. Ya dan apa namanya ya lebih baik lagi, dan mungkin bisa dibilang dengan untuk sekarang ini dengan wadah-wadah yang sudah ada lebih dimanfaatkan lagi. Terus entah dari wadah-wadah ini kalian nanti ke depannya mau seperti apa, apakah kalian mengikuti event luar ataupun menjadi seorang penyanyi di bidang profesional dan sebagainya. Semoga ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi. Menjadi lebih baik lagi. Mungkin Sobat RRI yang lagi nonton kita sekarang, lagi dengar kita sekarang gitu ya. Mereka juga sedang dalam prosesnya gitu. Benar. Dan dari Loli dan Coach Iki pengen sampaikan pesan apa nih untuk para musisi-musisi yang ada di daerah tercinta kita ini? Kalau dari saya pesan buat semuanya, teman-teman musisi, untuk teman-teman seniman, mungkin jangan putus asa. Torang tetap semangat, tetap berkarya, apapun yang terjadi, torang harus tunjukkan kepada semuanya kalau torang bisa. Orang Ternate bisa, orang Maluku Utara bisa, orang Indonesia bisa untuk menjadi yang terbaik ke depannya semuanya. Thank you. Oke, Loli. Oke, kalau dari saya sendiri untuk khususnya apalagi yang teman-teman vokalis ya, lebih semoga kedepannya kalian lebih baik lagi sudah pasti. Terus jangan pernah merasa puas dengan satu hal yang untuk saat ini kalian dapatkan. Teruslah berkarya, terutama musisi-musisi Ternate lebih dibanyakin lagi lagu-lagu Ternate-nya ya. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih sudah nemenin aku ngobrol. Sama-sama. Musisi gitu ya, dari vokal bilang sama-samanya aja kayak aduh merdu banget ya. Untuk Sobat RRI ngomongin soal era digital yang bisa menjadi peluang besar untuk para musisi-musisi daerah, tapi ada juga yang menghadapi sebuah tantangan di era digital, dan tantangannya bisa dibilang ada yang bahkan besar tantangannya, dan banyak peluang yang bisa diambil untuk mengembangkan diri dan karya. Kuncinya adalah konsistensi, kreativitas, dan juga bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Dan semoga saja apa yang sudah kita obrolin, ada Loli, ada Coach Iki gitu ya, ini bisa memberikan nilai tambah untuk Sobat RRI yang sedang menonton, mendengarkan, khususnya yang sedang berjuang di industri musik daerah, agar tetap bisa lebih kreatif untuk menghasilkan karya indah yang bisa dinikmati oleh banyak orang, termasuk aku, termasuk semua dari kita di sini. Dan sampai jumpa di edisi podcast selanjutnya dari RRI Ternate.